Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, kemarin kita bisa menyaksikan suatu peristiwa yang tragis, suatu peristiwa yang menyedihkan, suatu peristiwa yang bikin kita semua tentunya akan prihatin, dan tentunya kita juga merasa miris gitu kan, ketika kemarin Forum Tanah Air mengadakan forum diskusi dan silaturahmi antara tokoh-tokoh politik di negeri kita, tokoh-tokoh kebangsaan di negeri kita dengan putra-putri bangsa Indonesia yang ada di diaspora. Sebetulnya ini pertemuan ini untuk silaturahmi, ajang silaturahmi sekaligus mendiskusikan keadaan terakhir ya perpolitikan di negeri kita yang sepertinya agak kurang baik-baik saja ya berapa bulan belakangan ini, dengan berbagai macam kejadian yang tentunya menjadi kontroversi di publik ya teman-teman, seperti demo mahasiswa yang berapa bulan yang lalu ketika mereka berjuang habis-habisan dan bahu-bahu dan juga dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengawal keputusan MK yang berhubungan dengan undang-undang pilkada. Ini suatu hal-hal yang memang menjadi rahasia publik, bahwasanya memang sepertinya ada semacam invisible hand yang berusaha mengutak-atik atmosfer demokrasi di negeri kita ini, yang sebetulnya kita semua berharap demokrasi di negeri kita ini sehat ya teman-teman. Tapi kalau kemudian lihat kasus kemarin gitu kan, sampai sekarang kita nggak ngerti kejelasannya orang-orang kelompok yang nggak dikenal tersebut yang terekam baik oleh video para peserta diskusi. Di situ semua tampak ya orang-orangnya, oknumnya sebagian menggunakan tutup masker, sebagian juga ada yang tidak memakai masker. Kenapa kita sangat prihatin? Karena memang ini di negeri kita ini kan memang negara, konstitusi negeri kita menjamin ya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat gitu kan. Dan ini bentuk-bentuk seperti ini, bentuk intimidasi ini memang tampaknya kalau dibiarkan semakin menjadi-jadi. Tapi alhamdulillahnya setelah kejadian tersebut juga kemudian banyak organisasi kemasyarakatan yang kemudian tergerak, dikala semua orang sebetulnya sudah memikirkan dirinya masing-masing di zaman yang seperti ini ya. Yang penting yang penting saya selamat, yang penting saya makan gitu kan. Saya simpatik karena kemudian ada organisasi kemasyarakatan seperti Jawara Betawi yang menyatakan siap akan melindungi gitu kan apabila forum-forum yang serupa kemarin kemudian dilakukan pengerusakan, intimidasi, karena jelas-jelas sekali ya kemarin itu kan memang mereka merusak, mengintimidasi, ini kan, mengancam untuk dibubarkan. Ya memang yang datang juga bukanlah orang-orang yang memang di bidang yang kaitannya sama martial art gitu kan. Yang datang juga seperti Refli Harun gitu kan. Terus Bapak Majen TNI Purnawirawan Sunarko, ada Bapak Din Samsudin, Hersubino Arif dan yang lain-lain, dan juga ibu-ibu gitu kan. Artinya kalau diajak kekerasan seperti itu ya bukan bidang mereka, maaf ya, artinya mereka. Tapi lagi-lagi memang kalau kemudian keberanian tidak diikuti dengan kekuatan artinya juga kelemahan ya teman-teman. Dan syukurnya kemudian gayung bersambut gak berapa lama organisasi kemasyarakatan yang mulai tergerak ya, seperti yang belum lama tampil para Jawara Betawi, para pesilat ataupun Jawara Betawi juga menyatakan kesiapan mereka untuk menjaga iklim demokrasi. Kalau hal-hal yang serupa terjadi lagi, mereka akan bersedia gitu kan memberikan perlindungan. Nah, saya juga gak ngerti teman-teman, kita sebagai warga negara, masyarakat, terus mau kemana kemudian kita mohon perlindungan, mau kemana lagi kemudian kita akan mengadu jika terjadi masalah-masalah seperti kemarin. Soalnya negeri kita ini sudah merdeka lebih daripada 50 tahun ya. Negeri kita bukan seperti negeri-negeri yang lagi bergejolak seperti Somalia, Sudan ataupun Libya. Negeri kita ini adalah negeri yang memang
sudah hampir 50 tahun lebih ya, 50 tahun lebih merdeka, dan negeri yang bukan barbarian lagi ya teman-teman. Kita sudah civil society-nya udah bagus gitu kan. Tapi memang akhir-akhir ini kita semua ngeluhkan, kita semua sepertinya tahu kalau kemudian ada sepertinya yang memang yang reseh, tokoh-tokoh invisible hand yang memang berusaha kemudian mengotak-atik dan membungkam lawan-lawan orang-orang yang berseberangan dari garis politiknya dengan kelompok tersebut gitu kan. Saya pikir ini suatu gerakan atau langkah yang salah gitu kan. Kenapa saya bilang salah? Karena berita itu sekarang yang seperti itu cepat menyebarnya. Apalagi yang datang adalah putra-putri bangsa Indonesia yang ada di diaspora. Ini berita ini akan menyebar ke seluruh penjuru dunia gitu kan. Di negeri sendiri akan menyebar ke seluruh pelosok wilayah pedesaan Indonesia, karena di era digital berita itu mudah menyebarnya, dan ini tentunya pastinya akan menimbulkan kekesalan, kegeraman publik masyarakat secara meluas. Sebetulnya akan tiba pada titik kulminasinya nanti semuanya akan betul-betul kesal gitu kan. Walaupun kesal ini belum tahu kita analisanya siapa sih aktor di belakangnya. Yang jelas salah satu yang mulai tergerak adalah salah satunya adalah organisasi silat Jawara Betawi yang akan melindungi ini forum-forum diskusi seperti itu jika akan ada intimidasi ataupun kekerasan. Yang jelas pada waktunya nanti akan banyak kemudian lapisan masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang pastinya akan tergerak gitu kan. Kalau ada kemudian forum-forum diskusi yang sekedar cuman ngobrol dan tidak merupakan forum-forum orang yang mau melakukan makar kemudian diintimidasi gitu kan. Saya juga nggak ngerti gitu kan, karena nanti pada masanya ketika titik kulminasi itu sudah mencapai puncaknya, tentunya orang juga pastinya geram. Dan walaupun kita semua sampai dengan saat ini belum tahu jelas siapa sih di balik aktor di belakang orang-orang tersebut gitu kan. Yang jelas kita semua yakin dan berharap bahwasanya negeri kita, republik ini akan tergerak menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Tanggal 20 Oktober nanti presiden kita yang baru Bapak Prabowo Subianto akan dilantik, dan kita semua melabuhkan harapan di pundak Bapak Prabowo Subianto. Dengan kepemimpinannya saya yakin sekali kok Bapak Prabowo Subianto ini orang yang kemudian komitmen sekali terhadap keberlangsungan demokrasi ya. Orang yang kredibilitasnya tinggi, orang yang nggak bisa diintervensi, jiwa patriotisnya tinggi, pastinya akan menjaga dia dengan kepemimpinannya ini untuk iklim atmosfer demokrasi di negeri kita ya agar tetap sehat. Dan yang jelas rezim berganti gitu kan, hal yang baru semua kita harapkan, semua berharap-harap, semua kemudian berharap banyak ya. Tanggal 20 Oktober ada pelantikan presiden yang baru. Saya pun seperti itu, akan terjadi perubahan yang signifikan tentunya dalam hal kebebasan kemudian berpendapat gitu kan. Karena memang ini sudah diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mahasiswa, aktivis demokrasi, civitas akademika sejak tahun 1998 ya teman-teman. Reformasi semangatnya adalah mengembalikan demokrasi di negeri kita semenjak direpresif oleh rezim Orde Baru. Pasca reformasi, negeri kita adalah negeri yang demokrasinya bagus ya. Kesininya tampaknya akan mundur lagi jika kejadian-kejadian kayak kemarin kemudian dibiarkan saja. Dan kadang-kadang akhirnya hopeless ya. Kita mau kemana kemudian ngadu, mau kemana kemudian kita akan mengadukan, minta perlindungan. Ketika hal-hal seperti itu terjadi di republik ini, yang mana republik ini adalah republik yang dibangun oleh bapak para founding father, para pejuang gitu kan. Semuanya berjuang untuk mencapai kemerdekaan, dan intinya kemudian memperjuangkan setelah kita merdeka, kita semua sepakat bahwa negeri kita adalah negeri yang berdasarkan negeri yang berbentuknya adalah republik, dan asasnya adalah demokrasi dari rakyat untuk rakyat, bukan diperjuangkan untuk kelompok golongan tertentu atau bahkan naifnya keluarga tertentu. Oke, salam seakhir kata, semangat terus, salam seduluran dari Pak Dekun.